memang kalau udah nggak dapat ya udah. Saya bilang bukan rezekinya. Adanya nama siapa nih? Eli Sunaria, umur 41. Ibu umurnya berapa, Bu? 60. Ya kalau ada yang kita yang sakit atau anak itu, kemungkinan kalau kita lagi ada duit ya kita bawa ke puskesmas, kalau nggak ke klinik yang berobat ke puskesmas bayar untuk umum, sedangkan kalau nggak punya duit ya paling cuma berobat warung aja. Memang ini PR yang sangat besar, ini yang paling menentukan, ini yang paling krusial adalah soal data. Kalau data kita makin akurat, bansosnya pasti makin tepat sasaran. Kerja besar pengentasan kemiskinan tak bisa dilakukan dengan ilmu kira-kira, tapi harus berlandaskan data. Pemerintah mengubah basis data penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional alias DTSEN. Melalui pembenahan data, tren kemiskinan diklaim mengalami penurunan. Bagaimana realita di lapangan? Nama saya Sunari, umur 60 tahun, pekerjaan sehari-hari di rumah. Di selasar gang inilah Sunari tumbuh. Dulu, waktu Sunari masih kecil, gang yang dikenal dengan nama Gang Venus, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini belum sepadat ini. Kini di usia Sunari yang sudah menginjak 60 tahun, rumahnya makin terimpit rumah para pendatang. Di rumah berukuran 3 kali 4 meter ini, Sunari tinggal bersama anak, menantu, cucu yang total berjumlah 11 orang. Tak hanya ruang hidupnya, perekonomian Sunari juga terimpit. Sunari merasa kehidupannya makin susah sejak suaminya meninggal. Dulu pasangan suami istri ini mengais rezeki dengan jualan gorengan di depan rumah. Tapi usaha ini mandek usai suami Sunari menghadap ilahi 2023 silam. Buka warung, jual gorengan. Ya, dulu sih besar sih enggak. Dapat 100 dapat. Itu sama modal. Selagi masih jualan gitu ya. Ya ada perkembangan ya. Ada. Jadi saat sekarang saya karena nggak cari ya dari anak aja. Kini Sunari tak punya penghasilan. Tiap bulan ia dikirimi Rp500.000 dari anak-anaknya. Uang itu untuk menghidupi 2 orang, Sunari dan anak bungsunya yang masih menganggur. Nominal sebesar itu jauh di bawah garis kemiskinan Jakarta yang mencapai Rp852.000 per orang per bulan. Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Saat ya tahun-tahun inilah emang lagi susah gitu ya, lagi memang anak juga kemarin masih kerja ya, sekarang yang bungsu itu udah nggak kerja lagi kan. Meski hidup jauh di bawah garis kemiskinan, Sunari tak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Sunari tahu pemerintah punya program bantuan sosial untuk warga miskin. Tapi ia tak tahu apakah dirinya masuk daftar penerima. Ia hanya pasrah. Nama Sunari tak muncul di daftar penerima bansos saat kami cek di aplikasi cek bansos dari Kemensos. Aplikasi ini digunakan untuk melihat kepesertaan bantuan sosial.
Adanya nama siapa nih? Eli Sunaria, umur 41. Ibu umurnya berapa, Bu? 60. Tahu juga ya, saya bilang kalau udah saya bilang nggak tercantum nama, ya udah saya nggak pernah bicara lagi sama Bu RT. Kenapa? Ada apa gitu? Enggak. Iya, cuman begitu aja. Kalau udah dapet ya mungkin bukan rezeki saya gitu loh. Udah gitu aja. Nggak pernah saya sama Bu RT. Kenapa saya nggak dapet gitu ya? Menantu Sunari, Sri Astuti mengaku pernah meminta Sunari aktif mendaftarkan diri sebagai penerima bansos ke pengurus RT. Tapi mertuanya tak pernah mau. Coba aja ya, siapa tahu ada rezekinya gitu kalau udah daftar ke DTKS gitu. Cuman itu ngomongnya begitu, ngomongnya ntar kalau udah rezekinya mah pasti dikasih tahu sama RT kalau emang dari kelurahan dapat kayak bansos, apa PKH gitu, apa lansia gitu. Tuti Alawiyah, ketua RT di tempat tinggal Sunari mengaku sejak 2010 selalu mendaftarkan nama Sunari sebagai penerima bansos, tapi tak pernah lolos. Tuti menyebut dari 80 kepala keluarga yang ia daftarkan, hanya 10 kakak yang menerima bansos. Tetap nggak ada berubah melalui DTKS, karena memang udah di-input juga. Waktu itu kan memang RT sempat mendata awal, tapi dari situ kita melalui sistem itu tidak semuanya dapat, hanya beberapa aja gitu. Nanti untuk kelanjutannya diverifikasi lagi. Terakhir kali Tuti mendaftarkan Sunari 2024 lalu melalui Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Ia menyebut belum dapat sosialisasi dari pemerintah terkait penggunaan DTSen dalam penyaluran bansos tahun 2025. Pemutakhiran data terakhir itu kapan? Ya udah lama juga sih. Tahun kemarin iya penambahan kota dari lansia, tapi mereka alhamdulillah udah dapat semua. Itu kan yang lama, data yang lama, nama-nama orang yang lama, ya udah pada cair semua sih. Saat kami mengecek pada sistem layanan terpadu Dinas Sosial Jakarta, nama Sunari memang masuk dalam penetapan DTKS tahun 2022. Artinya, ia terdaftar berhak menerima bansos. Tapi hingga kini, Sunari tak dapat bansos. Untuk mengecek status Sunari dalam data kesejahteraan nasional, Berkas Kompas mendatangi Comment Center atau pusat kendali di Kementerian Sosial. Mana? Ayo kita cek. Tadi itu nomornya atas namanya Sunari. Ini kakaknya yang terbaca ya di DTSen. Nah, alamat tinggalnya Jakarta Barat, Tambora. Kebetulan beliau ada di desil di atas 5. Di atas 5. Jadi memang kalau di sini pasti riwayat bansosnya kosong ya. Karena memang bukan yang layak bansos berdasarkan Kepmensos 79, yang layak itu untuk PKH di 1-4, yang sembako itu 1-5. Nama Sunari masuk di desil 6 pada DTSen. Ia dianggap tidak layak menerima bansos. Namun kondisi Sunari yang terekam dalam DTSen jauh dari realitas. Sunari tercatat punya usaha yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor. Pada DTSen, 280 juta jiwa penduduk Indonesia dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing terdiri atas 10% penduduk. Kelompok ini disebut desil. Desil pertama adalah kelompok yang memiliki kesejahteraan terendah. Kalau masyarakat bertanya kenapa kok saya desil 6, padahal saya masih membutuhkan gitu ya, silahkan melakukan usul pembaharuan data ekonomi, sosial ekonominya. Kami sudah siapkan aplikasi D6NG untuk menampung itu, atau di aplikasi Cek Bansos juga ada usulan pembaharuan data. Itu monggo silahkan, nanti datanya kita akan kumpulkan dan kita akan dorong ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan ulang. Masih ada puluhan juta warga miskin yang tidak menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Bagaimana nasib mereka?
Ya kalau ada yang kita yang sakit atau anak istri, kemungkinan kalau kita lagi ada duit ya kita berobat ke puskesmas bayar untuk umum. Sedangkan kalau nggak punya duit ya paling cuma berobat warung aja. Sampah plastik dan kardus jadi harapan Wantoro Tijan untuk menyambung hidup bersama keluarga. Bersama gerobaknya, pria 44 tahun ini mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dibawa pulang ke rumahnya di Kampung Pemulung, kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Nama Wantoro pekerjaan pemulung. Kalau untuk usaha kayak gini ya kita ibaratnya mutar-mutar aja di mana jalan, di mana ada tong sampah, ya itulah. Ya ibarat kayak kita begini adalah sampahmu adalah hartaku. Plastik dan kardus itu kemudian dikilokan dan dijual ke pengepul. Nggak menentu ya. Kadang seminggu itu kita paling banyak itu di antara 400, kadang kalau lagi ini paling sekitar 250-an per minggu. Itu tentu Pak atau gimana? Ya nggak pasti juga, ya kita kadang-kadang ada rezeki sampingan, entah nemu duit di jalan, entah disuruh orang, entah ada yang ngasih. Rumah yang ditempati Wantoro bersama istri dan anak semata wayangnya hanyalah bedeng berukuran 5 x 3 meter yang disediakan bos pemilik lahan di Kampung Pemulung. Sudah 5 tahun Wantoro dan keluarganya tinggal di kampung tersebut. Ia salah satu dari sekitar 45 keluarga pemulung yang tinggal di sana. Ya namanya kita sebagai pemulung ya bedeng ya, itu aja difasilitasin sama bos apa. Ya kalau hujan ya kalau bocor ya udah biasa lah tempat bedeng. Setahun lalu, berkat pendampingan dari sebuah yayasan sosial, Wantoro akhirnya memiliki KTP Jakarta. Ia dan keluarga secara resmi tercatat sebagai warga di wilayahnya. Namun, meski sudah setahun berstatus sebagai warga Jakarta, Wantoro tak pernah merasakan bantuan pemerintah yang menjadi haknya. Ketika kami mengecek data Wantoro di laman Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN Kementerian Sosial, tak ada bantuan sama sekali bagi Wantoro dan keluarga, baik bantuan sembako, bantuan program Keluarga Harapan, maupun bantuan iuran BPJS Kesehatan. Nama Wantoro tidak tercatat dalam desil. Pertama ya untuk ngebutuh pembantuan ya untuk pembantuan pemerintah apa, karena kan hidup kita ini dalam keadaan serba kekurangan. Dari pemerintah sendiri apakah sudah ada misalnya bantuan dari atau meninjau secara langsung dari titik rumah Bapak? Setahu saya selama ini belum pernah sih. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan tanpa jaminan kesehatan, rumah sakit jadi hal yang menakutkan bagi Wantoro. Apalagi kalau bukan karena biaya. Itu lalu kalau misalnya waktu-waktu dari keluarga ada yang sakit, itu gimana Pak untuk? Ya kalau ada yang kita yang sakit atau anak istri, kemungkinan kalau kita lagi ada duit ya kita bawa ke puskesmas, kalau nggak ke klinik yang berobat ke puskesmas bayar untuk umum. Sedangkan kalau nggak punya duit ya paling cuma berobat warung aja. Kalau pas lagi nggak pegang duit sama sekali ya mau nggak mau kita pinjam sama bos atau sama tetangga. Jika ada anggota keluarga yang sakit parah, Wantoro lebih memilih pulang kampung. Di kampung, ia bisa berharap bantuan biaya berobat dari sanak saudara. Saya minta tolong diperhatiin masyarakat kecil kayak model kami. Sewaktu-waktu sakit apa supaya bisa dapat berobat gratis gimana gitu. Sedangkan kayak model kayak kami ini, rakyat-rakyat kecil ini, jangankan untuk biaya berobat, untuk makan sehari aja kadang-kadang ya gimana gitu harus cari. Yayasan RB, yayasan sosial yang berkiprah di Kampung Pemulung tempat Wantoro tinggal,
kerap mengupayakan agar keluarga pemulung mendapatkan hak-haknya dari negara. Ketua Yayasan RB Abdul Rohim mengatakan, urusan warga miskin selalu terkendala persoalan administratif. Selama ini kami melakukan intervensi di komunitas ya. Tantangannya cukup kompleks ya. Belum lagi warga masyarakat yang kita temukan gitu ya. Mereka macam-macam kendalanya, ada yang persoalan administrasi, dokumen yang kurang lengkap, seperti itu. Pemerintah mengeklaim terus memperbarui data warga miskin, namun tetap saja ada yang tidak terlindungi. Kita temukan 54 juta lebih, ya, mereka berada di desil 1 sampai 5 yang belum menjadi peserta PBI. Pemutahiran data penerima bansos jadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah mencatat per Maret 2025 masih ada 8,47% penduduk miskin atau setara 23,85 juta jiwa. Targetnya, angka kemiskinan turun jadi 4,5% pada 2029 nanti. Kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan dengan intuisi. Kita harus melakukannya dengan data dan data yang akurat. Budi Dharma, peneliti Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia menegaskan, akurasi data jadi persoalan krusial dalam pengentasan kemiskinan. Bansos itu bisa dikatakan berhasil, salah satu faktor utamanya adalah tepat sasaran itu tadi gitu kan. Baru yang kedua adalah tepat guna gitu ya. Nah, tepat guna ini nanti kaitannya dengan bentuk bantuan yang mau diberikan. Budi mengapresiasi penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis penyaluran bansos. Tapi di sisi lain, verifikasi data di lapangan mendesak dilakukan. Kalau yang saya lihat ya dari DTSEN ini masih top down gitu ya. Dan memang ini jadi challenge-nya atau tantangannya ke depan gitu kan. Itu adalah bagaimana memastikan data yang memang kita punya itu gitu kan. Nah, ini seberapa akurat sih proses verval yang dilakukan oleh pelaksana program gitu kan. Budi juga menegaskan pentingnya masyarakat diberi ruang partisipasi untuk mengoreksi data penerima bansos. Mungkin orang tahu bansos gitu kan, tapi adalah sosialisasi yang perlu dilakukan ya. Jadi ruang yang lebih partisipatif bagi masyarakat gitu ya, khususnya untuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang tadi memang sebenarnya dia kalau istilahnya kita kan ada yang kelompok exclusion error ya, artinya yang sebenarnya dia termasuk program, tapi karena kesalahan data dia tidak termasuk dari program tersebut gitu kan. Nah, exclusion error ini bisa dihindari gitu kan, artinya mereka bisa ada ruang untuk mendaftar gitu ya. Menteri Sosial menyebut ruang partisipasi publik melalui kanal usul dan sanggah di aplikasi Cek Bansos telah dimanfaatkan jutaan warga sehingga membantu proses validasi data. Jadi kami sering menerima keluhan bahwa ada tetangga, ada ibu saya, ada saudara saya yang sudah sekian lama padahal lansia, padahal layak menerima bansos, belum menerima bansos, itu bisa melalui aplikasi namanya Cek Bansos. Di situ ada usul sanggah, ya masukkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini alhamdulillah sudah 1 juta lebih orang mengusulkan. Ya. Ada ya sekitar ratusan ribu juga yang menyanggah. Jadi mereka ada kalau dulu itu hanya usul aja. Sekarang udah menyanggah juga. Oh enggak, ini mestinya mereka nggak dapat dengan bukti ini. Nah, kami tentu akan tindak lanjuti semua itu. Selain menata data, pemerintah tengah menggodok kebijakan pemberian bansos yang berorientasi pada pemberdayaan. Kemensos menegaskan,
pemberian bansos adalah jembatan menuju pemberdayaan. Ke depan akan ada pembatasan masa pemberian bansos untuk masyarakat usia produktif. Ada yang sudah 15 tahun, ada yang 18 tahun, terima bansos terus-menerus, ada yang 10 tahun. Maka kita lagi diskusikan ini kebijakan kita ke depan maksimal 5 tahun lah untuk terima bansos, setelah itu naik kelas. Bukan nggak dapat bansos, naik kelas untuk ikut program pemberdayaan. Itu syaratnya indikatornya cuma karena 5 tahun baru naik kelas. Apa ada indikator lain, Pak? Kita ingin masyarakat menyadari bahwa bansos ini sifatnya sementara. Semangatnya adalah mereka harus menjadi keluarga yang lebih berdaya lewat program-program pemberdayaan. Yang ingin usaha tentu didampingi dengan modal usaha, mungkin dengan penguatan aset, tempat-tempat usaha misalnya, itu pemberdayaan programnya. Jadi tidak bansos lagi. Tak hanya terkait bansos, pemerintah mengakui masih banyak warga miskin yang belum terlindungi subsidi BPJS Kesehatan. Lantas, bagaimana nasib mereka? Kita temukan 54 juta lebih, ya, mereka berada di desil 1 sampai 5 yang belum menjadi peserta PBI. Dari 54 juta yang exclusion error itu, kita masukkan penerima manfaat. Sementara yang 15 itu kita angkat ke atas. Jadi pemutakhiran ini adalah mengalihkan. Harusnya kan 111, tapi kan tidak dijalankan. Memang kalau 111 artinya APBN harus menganggarkan pembayaran iuran itu lebih dari 48,7 triliun. Kalau yang 96,8 juta kan kali 42.000 kali 12 bulan kan 48,7 triliun. Kalau dia dinaikkan menjadi 111, ya konsekuensinya harus naik. Nah, demikian juga di 2024. Tapi kan 2023, 2024, 25 dan 26 sekarang masih 96,8. Nah, tentunya anggaran dari yang 11 juta yang sakit bisa otomatis, dari 54 juta yang sakit bisa lanjut, itu ada cadangan dananya sebenarnya. Karena di APBN 2026 ditambahkan 20 triliun untuk cadangan bagi JKN dari Kemenkeu. Ketepatan data jadi fondasi negara tentukan langkah dalam kerja besar pengentasan kemiskinan. Negara harus buka mata, tak hanya sekadar angka, di balik setiap data ada kehidupan dan hak warga yang perlu dijamin negara.